A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ar-rasulu ya rabba inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Surat Al-Furqan ayat 30. Para pendengar yang budiman, dalam kajian ini saya ingin berbagi tentang mendalami dan menghayati Al-Qur'an. Sebagaimana surat Al-Furqan ayat 30 yang sudah saya bacakan tadi, di akhir ayat ada kata-kata mahjuran. Kata mahjuran atau kata hijr ini artinya atau bermakna meninggalkan dengan perbuatan jasmani, lidah dan hati. Dia meninggalkan sekali lagi dengan perbuatan, dengan jasmani, dengan lidah dan hati. Ya, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Karena itu, hubungan manusia dengan kitab langit, yakni Al-Qur'an itu seyogyanya harus terus-menerus dan dalam segala bidang. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan karena kata hijr atau meninggalkan digunakan pada satu tempat ketika di antara manusia dan sesuatu mempunyai hubungan. Oleh karenanya, kita harus melakukan segenap upaya agar Al-Quran tidak terabaikan. Menjadikan Al-Quran sebagai poros ilmu. Menjadikan Al-Quran sebagai pusat ilmu. Menjadikan Al-Quran sebagai poros ilmu dan amal dalam segenap dimensi kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita terjalin hubungan dengan Al-Quran, kita akan memperoleh atau kita dapat memperoleh keridhaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca Al-Quran, mengutamakan yang lain atas Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai sentral kehidupan, tidak merenungkannya, tidak mengajarkannya kepada orang lain, dan tidak mengamalkannya adalah termasuk bentuk dari pengabaian Al-Quran. Ya, Al-Hijr berarti bentuk pengabaian Al-Quran. Begitu juga orang yang mempelajari Al-Quran, namun kemudian meletakkannya di sisi, tidak menolehnya kembali, dan tidak terikat kepadanya, maka dia juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi yang pertama betul-betul tidak terikat, mengabaikan secara total. Yang kedua, mempelajari Al-Quran, tetapi hanya sekedar meletakkan di sisi mempelajari itu saja. Tidak menolehnya kembali, tidak merasa bahwa apakah kita terikat dengan Al-Quran atau tidak. Nah, mempelajari Al-Quran tetapi tidak terikat pada Al-Quran, termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Ayat yang saya bacakan tadi kemudian berhubungan dengan cerita Rasulullah atau keluhan Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam, Rasulullah tidak sampai melaknat orang yang mengabaikan Al-Quran. Entah umatnya atau pengikut Nabi Muhammad mengabaikan Al-Quran, tidak serta-merta Rasulullah kemudian melaknatnya. Salah seorang yang mengadu hal ini, ya, hal ini maksudnya orang yang mengabaikan Al-Quran pada hari kiamat adalah Rasulullah. Karena itu terabaikannya Al-Quran dan keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadi tanggung jawab kita.
Hanya membaca Al-Quran secara lahiriah tentu tidak cukup. Tetapi membaca Al-Quran secara lahiriah itu juga menjadi satu keunggulan. Kita harus mengeluarkan Al-Quran dari pengabaian semacam ini. Tidak hanya membaca secara lahiriahnya saja. Imam Ridho berkata, alasan dalam sholat kita membaca Al-Quran agar supaya Al-Quran itu tidak terabaikan. Kita menjalankan sholat 5 waktu dan di akhir ya berdiri kita membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu ada di dalam Al-Quran. Artinya kita membaca Al-Quran di setiap kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, hendaknya setiap hari kalian membaca 50 ayat. Jangan jadikan akhir surat sebagai tujuanmu. Bacalah Al-Quran dengan perlahan. Dengan gerakan hati kalian dengan bacaan Al-Quran itu. Dan ketika fitnah yang seperti malam yang kelam menyerangmu, maka berlindunglah kepada Al-Quran. Jadi menurut hadis ini, setiap hari seyogyanya kita membaca 50 ayat. Kita sering baca Al-Quran dan pada akhir ayat akhir surat, seringkali menjadi satu tujuan. Wah, kita merasa senang ketika sudah menyelesaikan satu ayat, satu surat, dan seterusnya. Nah, hadis ini menjelaskan jangan jadikan akhir surat sebagai tujuanmu. Bacalah Al-Quran, jangan cepat-cepat. Ya, harus dengan perlahan. Harus dengan gerakan hati. Jadi ada hubungan yang paralel antara gerakan mulut dengan gerakan hati. Hati juga ikut membaca seiring dengan lafaz yang kita ucapkan. Dan hadis ini juga mengingatkan, tentu di dalam kehidupan kita ini terjadi banyak fitnah. Dan dikatakan ketika fitnah seperti malam yang kelam menyerangmu, ya berarti malam gelap yang menyeramkan, ya perlambang dari datangnya fitnah itu, maka kita menurut hadis ini harus berlindung kepada Al-Quran. Demikian tadi apa yang sudah sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.